Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di hari ini saya Eli Prabowo hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk satu talk show spesial kita yang dipersembahkan oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Satu tema yang akan kita bahas di hari ini tidak hanya penting, tapi tentunya kalau sudah berbicara tentang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan melalui kemitraan usaha besar dan UMKM. Ini sangat krusial seperti yang kita ketahui bersama kalau UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian rakyat, begitu kan? Sedangkan kalau kita berbicara dengan skala yang besar, pertumbuhan usaha besar ini tentunya yang memiliki SDM yang mumpuni dan juga pasar yang sangat menjanjikan. Nah, tentunya kolaborasi antar keduanya ini bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bisa jauh lebih baik. Cuman seperti apakah langkah-langkah yang harusnya dilakukan? Dan di hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu kita, wakil rakyat kita di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya akan langsung perkenalkan beliau-beliau yang sudah ada bersama dengan kita. Kita hari ini langsung ya membuat produksi talk show spesial kita hari ini dari Vive Hotel Sidoarjo. Dan saya akan langsung perkenalkan yang hadir bersama dengan kita. Beliau ini merupakan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Adam Rusdi. Pak Adam, apa kabarnya untuk hari ini? Terima kasih sudah bergabung. Dan yang kedua, beliau Wakil Ketua Komisi C, ada Bapak Mahdi, Bapak Haji Mahdi. Apa kabarnya juga? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dan akan lebih lengkap karena Pak Ketua dan juga Pak Wakil ini tidak hadir sendiri begitu ya. Ada banyak anggota dari Komisi C. Yang pertama ini ada Pak Hartono. Apa kabarnya? Benar ya Pak baik. Ya? Senang bisa bertemu dengan Bapak. Dan yang berikutnya ada Pak Hasan. Apa kabarnya juga Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, baik. Dan akan menyapa kita berikutnya setelah Pak Hasan. Ini ada siapakah yang keempat dan kelima ya? Pak Mahrus. Apa kabarnya Pak Mahrus? Sehat. Oke, Jawa Timur sangat luar biasa. Itu tentunya butuh wakil rakyat yang sangat luar biasa juga begitu ya. Di samping Pak Mahrus hadir juga Bapak Mirza. Apa kabar Bapak? Sehat untuk hari ini? Oke, kalau dua orang yang ada di ujung semoga nanti banyak bisa memberikan penjelasan. Pak Pranaya, apa kabar? Kita berjauhan hari ini sama dengan Bu Lili juga. Sehat, Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Semoga nanti banyak informasi yang bisa di-share untuk seluruh pemirsa dan juga warga di Jawa Timur, begitu ya. Saya mulai dari Pak Ketua dulu, karena memang tema kita hari ini Pak Ketua ini berkaitan dengan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kondisi real yang ada di Jawa Timur. Bapak, apa mungkin temuan-temuan yang bisa Bapak sampaikan untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan kita untuk hari ini, Bapak? Mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Saya Eli, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur ini memang tentu banyak sekali ya, banyak hal. Mulai dari sektor swasta, kemudian sektor UMKM, dan banyak sektor perindustrian besar, menengah maupun kecil. Jadi ketika kita mampu mengkolaborasikan itu dengan baik, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa bagi Provinsi Jawa Timur. Di samping itu untuk mendongkrak ini, kita juga memiliki pajak kendaraan bermotor, BPNKB, dan sektor-sektor BUMD pemerintah dalam rangka mendongkrak potensi pendapatan asli daerah kita, Mbak. Oke, baik. Pak Mahdi, monggo ditambahkan UMKM kita sekarang, Pak. Karena tadi Pak Ketua sudah berikan gambarannya, bagaimana dengan UMKM kita yang ada di Jawa Timur, Bapak? Langsung saja, jadi UMKM kita ini sudah mulai bangkit, tapi ada beberapa kendala terkait dengan permodalan. Kita tahu bahwa UMKM itu sebelum COVID mengambil pinjaman di bank. Setelah terjadi COVID, mereka permodalannya kurang, sehingga untuk mau bangkit lagi itu kesulitan terkait dengan permodalan karena sulit untuk pinjam ke bank. Ya, Pak, ya? Karena sudah ada pinjaman, sehingga mungkin itu ke depan kita yang perlu. Dengan program Pak Prabowo mungkin yang menghapus pinjaman UMKM yang di bawah berapa itu ya? Itu sangat membantu sekali. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi sehingga para UMKM itu mengakses permodalan bisa kembali. Oke, baik. Dari Komisi C, Bapak mungkin bisa langsung dilanjutkan. Apa yang tentunya menjadi sebuah terobosan untuk bisa lebih, yaitu tadi ekonomi di Jawa Timur bisa jauh lebih baik, UMKM kita bertumbuh dan aksesnya juga jauh lebih baik. Monggo Bapak. Baik,
sesuai dengan bidang keilmuan saya di bidang teknologi, saya menyoroti maraknya perdagangan online. Oke, Ya. gimana? Perdagangan online ini kan harusnya ini bisa menjadikan salah Peluang, satu ya? peluang luar biasa agar UMKM itu bisa tampil. Ye. Namun yang terjadi, yang kita harapkan UMKM kan usaha mikro kecil menengah. Tapi yang terjadi ini usaha maklar ketemu maklar. Ya, jadi barang diimpor dijual lagi gitu. Nah ini harusnya kita dorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengawal bagaimana UMKM kita bisa bangkit dan dari produksi sendiri, bukan menjual lagi istilahnya hanya sekedar jadi maklar gitu. Oke. Jadi harapan kita nanti Provinsi Jawa Timur bisa mempermudah dari sisi perizinan dan juga pengawalan untuk mereka bisa eksis bersaing dengan yang lain. Bapak Pak Hartono sempat melihat nggak kondisi yang ada di lapangan? Artinya apa yang menjadi problem dari teman-teman UMKM itu? Produknya yang kurang berkualitas, akses permodalan, atau apa Pak Hartono? Yang utama sebenarnya itu masalah persaingan harga. Karena barang-barang impor kan luar biasa murah. Kalau kita diadu harga jelas pasti akan kalah. Tetapi justru disinilah pemerintah mesti hadir. Bagaimana perlindungan terhadap UMKM kita ini jangan sampai dibanjiri barang-barang dari impor. Oke, baik. Saya bergeser dulu, Pak Hasan. Ya. Kolaborasinya, bentuk kerjasamanya, itu harusnya akan seperti apa sih Pak Ya. antara yang pengusaha besar dengan teman-teman UMKM itu sendiri, Ya. Pak Hasan? Terima kasih Mbak Eti. Di Jawa Timur ini ada 1,5 juta UMKM Ye. yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke. Dan di dalam situasi perekonomian seperti COVID, itu satu-satunya yang bisa memberikan masukan kepada PDRB, produk domestik regional bruto, Baik. tahun 2001, 2002, 2003 ini satu-satunya UMKM. UMKM ini memberikan PDRB kepada APBD kita, kepada Jawa Timur, itu 59,8%, 15%, lebih 50%. Itu produk dari UMKM. Untuk itu, sekarang sedang diadakan perbaruan tentang perda yang terkait dengan pemberian bantuan kepada UMKM. Salah satunya ada perda tentang tadi dibahas di Komisi C itu untuk memberikan bantuan secara serius kepada UMKM. Sehingga UMKM ini perlu diperhatikan secara serius, baik terkait dengan modal. Ada beberapa yang perlu yang kita analisa di daerah. Apa saja yang pertama marketing. Baik. Pemasaran ini agak sulit untuk menembus pasar-pasar. Kemudian yang kedua manajemen. Ini SDM perlu kita diskusi. Yang ketiga permodalan. Nah ini ketiga ini perlu perhatian utamanya dari Komisi C yang membidangi di Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Monggo bisa langsung ditambahkan Pak Mahrus. Ada 3 PR tadi, akses permodalan, manajemen, dan apa tadi satunya Pak? Lebih ke marketing. Pemasarannya. Berarti apa ini terobosan yang harus dilakukan dari Komisi C sendiri Pak Mahrus? Paling tidak ada contoh konkret bagaimana kemitraan usaha besar dengan usaha kecil. Misalnya yang sudah dilakukan oleh Tuku Modern Tasmalah. Oke. Ini menyerap hasil-hasil usaha dari warga lokal untuk bisa dipasarkan di Tuku Modern sekelas Tasmalah. Kita ini ada nggak sih Pak kebijakan yang cukup melindungi untuk produk-produk dari UMKM itu sendiri, Pak Mahrus? Saya lebih mencoba memberikan contoh praktis bagaimana kemitraan itu terjadi dan bisa menaikkan kelas dari UMKM itu. Monggo, siap. Jadi, misalnya tuku-tuku kecil yang biasanya menjadi ketika hadir tuku besar, tuku modern itu terancam, justru ketika, mohon maaf, saya mencontohkan Tasmalah, ini justru bisa bermitra dengan sangat baik. Misal lagi ada pondok-pondok kecil yang selama ini tidak bisa mengelola tuku-tukunya, tetapi dengan bermitra dengan tuku modern semacam Tasmalah, ini koperasi-koperasi kecil ini jauh lebih bisa hidup dan tumbuh begitu bisa tumbuh, bisa stabil dan berkembang. Nah, ini contoh konkret bagaimana sebuah kemitraan dari yang sudah besar kepada yang kecil dengan saling menguntungkan, saling memajukan itu betul-betul nyata terjadi dan
sudah ada di beberapa kota atau kabupaten mana saja Pak Mahrus? Banyak, Sebagai misalnya mohon gambaran. maaf di pesantren kami sendiri, Oke. sebelum kami bermitra dengan Basmalah dalam hal manajemen misalnya aplikasi pertukuannya, itu morat-marit koperasi kami. Oke. Sekarang jauh Tetapi lebih baik dengan begitu adanya ya. penawaran kemitraan, di situ ada pendampingan usaha, bagaimana hal kecil misalnya penataan letak etalase barang supaya menarik. Alhamdulillah itu stabil, bahkan bisa memberikan income kepada warga pesantren. Nah ini bentuk apa? Kemitraan dari yang besar kepada yang kecil, dan ini juga menguntungkan kepada yang besar. Oke, baik. Jadi sama-sama saling memberikan kebermanfaatan begitu ya maksud Oke, Bapak ya. Oke, terima siap. kasih. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Pak Mirza, saya coba geser ke Anda. Bapak yang menjadi tema besar kita ini adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur tadi dengan kemitraan besar dan UMKM. Kenapa ini sangat penting untuk bisa segera dipikirkan Jawa Timur, Bapak? Ini sangat penting karena memang UMKM itu sebenarnya ya pilar utama dari bawah. Dan dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu harus hadir memfasilitasi ini. Selama ini memang pemerintah provinsi memfasilitasi berupa seminar sarasehan. Tapi saya melihat tidak ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu misalnya begini ya. Pemerintah provinsi membuat surat kepada supermarket yang besar seperti Indomaret, Alfamart, itu meminta mereka produk-produk dari UMKM itu bisa masuk dijual karena mereka kesulitan dalam hal marketing, dalam hal penjualan, juga permodalan, dan dibutuhkan juga pelatihan-pelatihan untuk marketing itu. Jadi memang pemerintah provinsi kalau mau serius untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ya dia harus memfasilitasi. Pemerintah harus hadir kepada para pelaku UMKM supaya mereka punya daya beli, daya jual. Oke. Baik, monggo dilanjutkan Pak Pranaya. Langkah konkret antara eksekutif dan juga legislatif di sini seperti apa untuk bisa lebih mendongkrak pertumbuhan dan juga kolaborasi antara pengusaha besar dan juga UMKM tadi, Bapak? Baik, sebetulnya kalau ngomong langkah konkret Mbak Eli, di periode-periode lalu itu sudah pernah ada surat edaran dari gubernur waktu itu. Baik. Agar perusahaan-perusahahan, khususnya instansi pemerintah juga, dua-duanya ini mengutamakan produk lokal, baik itu produk pertanian, buah-buahan maupun UMKM lokal. Itu sudah pernah ada. Evaluasinya bagaimana, Bapak? Hanya mungkin evaluasinya akhirnya kembali lagi pada goodwill perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, sehingga inilah fungsi kita sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi jalannya setiap kebijakan pemerintah yang memang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebetulnya ini juga bisa dikaitkan dengan tema besar kita hari ini, bahwa ketika ada investasi besar masuk ke Jawa Timur pada khususnya, ya memang perlu ada semacam payung hukum ataupun kebijakan dari pemerintah untuk mewajibkan perusahaan besar itu untuk menggandeng, memakai produk-produk UMKM. Sebenarnya contoh besarnya sudah ada di tingkat nasional, contohnya seperti TKDN. Kan ada produk-produk tertentu yang dari luar, dari perusahaan besar, dari asing, masuk investasi ke Indonesia tapi tidak ada standar TKDN yang memenuhi, maka dilarang. Sebenarnya itu juga bisa, kalaupun mau digali walaupun tidak se-strict itu. Contoh lain konkret yang kita lihat, misalnya seperti kita sekarang di hotel. Ini adalah investasi besar di Sidoarjo. Apakah semua bahan makanan, bahan minuman maupun souvenir ataupun apa yang tersedia dalam kamar untuk tamu, itu apakah sudah menggandeng produk UMKM lokal? Nah, hal-hal sesepele itu pun kita bisa mulai, sehingga ketika hari ini kita lihat data perputaran uang di UMKM itu 10 triliun per tahun, maka itu akan bisa meningkat berlipat ganda. Oke, Bu Lili, berarti kan yang beratnya adalah upaya mengawalnya ya, Bu? Iya. Kita dikatakan sudah ada payung hukumnya tadi dijelaskan, walaupun mungkin itu belum cukup mengatur secara konkret begitu. Tapi upaya mengawal yang akan dilakukan oleh Komisi C apa, Ibu? Belum, nanti saya kembali ke Pak Ketua, monggo. Iya, memang saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Yuda tadi ya, kaitan dengan regulasi itu hal yang sangat penting. Artinya masyarakat UMKM ini perlu untuk mendapatkan satu kesempatan yang itu bersifat pasti dari hubungan interaksi perekonomian di tingkat atas, barangkali seperti itu, mitra-mitra mereka, untuk kemudian juga memberikan manfaat kepada mereka. Nah, ini yang harus dipastikan ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan kami tentu sebagai anggota Dewan siap untuk mengatur ataupun
membuat sebuah kebijakan yang nanti tentunya akan memberikan kemanfaatan bagi para UMKM kita. Oke. Ya. Itu yang saya kira dalam fungsi pembuatan perda dan sebagainya kaitan dengan itu bagaimana seorang investor misalnya masuk ke Jawa Timur dan mereka harus kemudian melibatkan UMKM itu perlu ada. Ya. Kecuali juga tentu fungsi pengawasan bagaimana regulasi yang berjalan di setiap tempat itu memang berjalan sesuai dengan adanya. Karena kalaupun sekarang misalnya memang kemarin ada ya sebagian kebijakan yang berupa perda itu yang kemudian mengharuskan para mitra besar ya mitra besar atau perusahaan-perusahaan besar itu bermitra dengan UMKM. Tapi toh mereka masih mengalami banyak kesulitan ya kaitan dengan bagaimana mutu produknya yang ternyata menurut si pemakai ya produk besar ini mungkin tidak sesuai dengan apa ekspektasi mereka begitu. Nah ini yang tentu perlu untuk kemudian dikomunikasikan bagaimana produk-produk UMKM ini memiliki nilai yang sama sesuai dengan ekspektasi dari para pemilik modal besar. Saya kira seperti itu salah satunya. Kecuali juga bagaimana mitra dari perusahaan besar ini juga mampu untuk memberikan mungkin bantuan kaitan dengan permodalannya yang lebih mudah ya. Karena selama ini keluhan dari teman-teman UMKM adalah keterlambatan pembayaran, Mbak. Oke. Sementara balik UMKM, lagi kebutuhan modal berarti betul, ya. UMKM kita ini rata-rata mereka secara permodalan ini kan masih tidak longgar. Oke. Ya, kalau kemudian pembayarannya ini cukup lama misalnya, ini kan tentu sangat berdampak pada proses produksi mereka. Ya. Nah, yang terakhir mungkin kaitan dengan teknologi. Ya, bagaimanapun juga UMKM ini rata-rata dikelola oleh orang-orang yang sederhana, bahkan oleh ibu-ibu biasa mungkin yang secara teknologi mereka belum begitu menguasai dengan baik ya. Dan ini juga saya kira perlu untuk kemudian para mitra usaha mereka memberikan pelatihan kepada mereka sehingga mereka pun akan lebih bisa mengupgrade dengan mendapatkan hasil yang juga insya Allah lebih baik. Oke, baik Bu Lili. Saya akan langsung kembali ke Pak Ketua Bapak. Berarti dari apa yang sudah disampaikan Bapak-Bapak di Komisi C ini, satu hal yang bisa saya garis bawahi. Kita ini seringnya memproduksi barang-barang yang sebenarnya masih belum dibutuhkan, begitu kan ya. Justru ya itu tadi akan menghambat prosesnya itu sendiri. Apa Bapak catatan yang didapatkan? Artinya regulasi kita sudah cukupkah mengakomodir semua kebutuhan itu, Pak Ketua? Saya kok kurang sepakat tadi hanya menyimpulkan bahwa ada produksi barang-barang yang kemudian masih belum dibutuhkan. Oke. Sebenarnya yang ada di masyarakat hari ini bagaimana kalau versi Bapak? Beberapa sudah dibutuhkan oleh masyarakat. Kita sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi bahwa memang harus ada sisi marketingnya, sisi sumber daya manusianya, dan kemudian bagaimana mampu memanajemen ini semua. Karena ketika kita betul-betul serius dalam membina UMKM tersebut, kan, terus kemudian ditambah lagi keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam membina UMKM ini, insya Allah itu akan menjadi sebuah kolaborasi yang epik dan luar biasa. Berarti ketika kita mampu memasarkan, semua produk itu akan dibutuhkan. Menurut Bapak begitu ya? Betul. Pasti akan bisa terjual begitu ya? Oke, siap. Pasar kita juga siap ya Pak ya? Artinya kita sudah cukup bisa menerima produk-produk lokal kita, begitu Seharusnya Pak? Seharusnya bisa. Tinggal bagaimana pola manajemennya, pola marketingnya, dan pola SDM-nya. Karena kenapa saya bisa membuktikan seperti itu? Kami sudah punya binaan UMKM yang dimana itu sudah mulai nol sampai sekarang bisa mendirikan pabrik sendiri. Berapa banyak Pak Adam yang sudah dibina? Hari ini kami memiliki binaan sekitar 80-an. Memang yang baru betul-betul sukses itu baru 6. Jadi memang pertama adalah keseriusan dalam berusaha itu, Mbak. Oke. Pak, tambahkan dong. Sebenarnya kalau bicara regulasi kita sudah cukup mumpunikah akan kebutuhan itu semua, Pak? Payung hukum kita. Terkait regulasi saya kira sudah tinggal pelaksanaannya di bawah, evaluasinya itu juga. Karena kita tahu bahwa UMKM ini sebenarnya apa yang disampaikan Pak Adam tadi terkait dengan produksinya sudah mumpuni, cuman pemasarannya itu berkaitan dengan skillnya, Mbak. Skill dari masing-masing UMKM untuk memasarkan
sehingga bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Oke. Bapak mungkin bisa ditambahkan, kita ini kan dari segi pemerintah begitu kan ya, butuh dukungan dan supportnya mumpuni begitu kan. Kecepatan seperti apa sih kemudahan dalam berusaha atau apa perizinan, akses perizinan yang tentunya harus bisa segera kita perbaiki juga Bapak? Ya, jadi urusan besar di UMKM kita sebenarnya manajemen. Ya manajemen SDM-nya, manajemen produksi maupun manajemen finansialnya. Ini kan tidak bisa dibiarkan mereka belajar sendiri karena masing-masing punya passion. Ada yang memang bagus di produksinya, tapi di sisi lain ada yang memang bagus di sisi pemasaran. Nah, tugas dari pemerintah adalah bagaimana mengkolaborasikan antar UMKM ini bisa saling mensupport. Karena kalau ini bisa dikolaborasikan, masing-masing bisa hidup. Tidak harus dipaksa semuanya berproduksi, tidak juga harus dipaksa semuanya berjualan sendiri. Gitu. Nah, yang ini peran dari pemerintah. Bagaimana nanti sesi perizinannya mereka biar bisa jualan juga bisa, yang produksi juga lancar, termasuk bagaimana memfasilitasi hubungan antara dengan penyedia kredit, misalkan Bank Jatim atau Bank BPR yang sekarang ada di Jawa Timur. Nah ini kalau itu bisa difasilitasi, tentunya UMKM kita akan terus bertumbuh. Dan sekali lagi jangan dibiarkan UMKM kita langsung bertarung dengan pihak atau produk asing. Perlu perlindungan. Oke, baik, itu sangat-sangat sangat menjadi catatan kita bersama juga. Baik, Pak Hasan, monggo, ini kalau memastikan produk kita berdaya saing, Pak, saya jadi ingin tahu nih kualitas yang ada, upaya meningkatkan kualitas produk lokal kita. Seperti apa Pak Hasan yang? Ada beberapa hal yang memang diharapkan oleh para penyelenggara UMKM. Kehadiran pemerintah. Baik. Nomor satu dalam rangka meningkatkan produk. Ya, itu tidak hanya dipasarkan dalam lokal, bahkan bisa dipasarkan ke luar negeri. Dan pernah saya menyaksikan di Korea ada dari Tulungagung memasarkan produksinya. Itu bersaing karena pembinaan daripada daerah yang memang ini bersaing dalam rangka memasarkan ini. Itu kehadiran pemerintah dalam rangka untuk memberikan fasilitasi peningkatan pendidikan kepada para peserta UMKM. Itu pemerintah harus hadir. Dan nomor dua, tidak kalah penting yang disampaikan tadi itu, bank-bank yang ada, utamanya bank kita, Bank Jatim, ini jangan hanya melayani para pengusaha-pengusaha besar, UMKM kita ini supaya diperhatikan. Karena bagaimana tidak dalam keadaan peceklik situasinya di Indonesia, yang tampil memberikan PDRB adalah UMKM. Untuk itu UMKM perlu diperhatikan, hadir. Kemudian pemerintah juga perlu hadir dalam rangka untuk memfasilitasi izin selain izin merek. Ini perlu untuk dia tampil kadang-kala ada produk UMKM Holipa. Nah, itu perlu kadang-kala ini perlu kehadiran pemerintah dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada masyarakat ini. Oke. Baik, Pak Mahrus, ditambahkan sedikit saya ingin ke Anda, peran serta masyarakat di sini seperti apa harusnya, Pak? Karena mereka mau nggak mau akhirnya kan kembali pada masyarakat yang mengkonsumsi produk itu tadi. Sedikit Pak Mahrus, monggo. Ya, saya kira UMKM juga secara bertahap menaikkan levelnya dalam produk-produknya. Karena seringkali pasar itu tidak menerima karena soal remeh, misalnya soal kemasan. Packagingnya berarti ya? Ya. Kurang menarik begitu? Atau hal soal kebersihan. Hal-hal yang seperti ini perlu bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan diri. Tetapi satu sisi juga saya kadang membayangkan, kita tahu bahwa kemitraan usaha besar dengan usaha kecil itu kan ada yang sifatnya wajib. Jadi bagaimana usaha besar itu untuk ngatrol yang kecil. Ada yang memang sifatnya sukarela. Nah, bagaimana saya kadang membayangkan ketika banyak keluhan soal market, soal pasar, andai toko-toko modern itu yang sudah masuk ke pelosok-pelosok itu diwajibkan untuk menerima dengan standar yang ringan juga untuk UMKM masuk ke toko-toko mereka. Aksesnya dimudahkan berarti ya. Tentu ini akan menjadi peluang pasar yang besar. Betul. Karena ya tadi, selama ini kadang kebijakannya berpihak nggak? Ya, kadang juga hanya produk-produk dari mereka sendiri yang bisa masuk. Siap Bapak. Baik. Dan ini kalau sekedar contoh lagi-lagi, Toko Basmala sudah memberikan contoh untuk memberikan kemudahan produk-produk lokal. Madu, kadang kopi lokal itu begitu mudah masuk untuk dipasarkan di
toko modern itu. Siap, nanti kita akan coba lanjut. Saya mulai dari Bu Lili, kita harus ke closing statement. Bu Lili, apa mungkin yang bisa disampaikan? Mungkin narasi yang agak panjang begitu, yang artinya menjadi pesan kita bersama untuk bisa lebih mewujudkan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur. Monggo dimulai dari Bu Lili. Ya, kalau menurut saya, ya pendapat saya bahwa kemitraan antara UMKM dengan yang sudah mitra yang sudah besar ini ya memang perlu menjadi concern kita bersama. Pertama karena kita ingin menumbuhkan UMKM yang sebagai penghasil PDRB terbesar di Jawa Timur ini juga terus bertumbuh begitu ya. Jadi tidak sekedar tidak mendapatkan perhatian yang cukup, tetapi harus betul-betul mendapatkan perhatian yang maksimal sehingga peran mereka sebagai penyumbang PDRB terbesar ini tetap akan ada di Jawa Timur. Saya kira itu. Oke, baik. Geser ke Pak Pranaya Yuda, closing statement Bapak bisa disampaikan? Baik, jadi kalau kita lihat diskusi ini dan diskusi-diskusi sebelumnya, tentunya UMKM itu selalu permasalahannya dua yang paling penting, yaitu permodalan dan pemasaran. Jadi saya yakin teman-teman juga punya semangat yang sama untuk lebih mengarahkan kebijakan-kebijakan ke depan untuk membantu baik dari sisi permodalan maupun pemasaran. Baik. Supaya UMKM di Jawa Timur ini tidak jadi usaha mikro kecil melulu, tapi UMKM yang naik kelas. Betul. Baik, terima kasih Pak Mirza Ananta. Closing statement dari Anda, monggo bisa disampaikan Bapak. Ya, sekali lagi pemerintah tetap harus hadir membantu UMKM. Mulai dari permodalan sampai dengan pelatihan. Nah, selama ini pelatihan sudah dilakukan. Ya. Tapi konkretnya seperti permodalan, terus soal kualitas kontrol itu. Baik. Misalkan ada bank di Jawa Timur, itu ada pengajuan dari UMKM 20, tapi hanya 1-2 yang di. Artinya apa? Artinya permudahlah untuk mereka dalam hal permodalan. UMKM sendiri sebenarnya bisa mengaca kepada dirinya soal kualitas produk. Kalau misalkan ini UMKM-nya itu buat roti, kalau seharusnya roti itu bisa dirasa enak, cukup ya, enak cukup kelas menengah ke bawah loh ya. Itu misalkan telurnya 2, kalau dia akan mengurangi telur itu ya otomatis dia akan berkurang rasanya dan customer tidak akan pernah membeli produk itu. Baik, siap. Saya geser ke Pak Muhammad Makhlus, singkat saja monggo closing statement Bapak. Dalam bahasa agama, kerja kemitraan ini suatu kerja yang barokah. Baik. Jadi ada nilai plus daripada kerja sendirian, asalkan memang kalau dalam bahasa agamanya itu sama-sama amanah, sama-sama profesional. Artinya kemitraan itu harus sama-sama menguntungkan. Jadi yang besar diuntungkan dengan perluasan pasar, akses, dan peluang-peluang bisnis yang lain. Yang kecil juga bisa terbantukan. Nah, jadi kalau kerja sama seperti ini, bahasa gampangnya barokah nanti. Akan ada banyak nilai tambah nanti. Baik, terima kasih. Saya geser ke Pak Hasan Isyad. Monggo silakan closing statement-nya. Terima kasih. Perangkat lunak baik pusat, provinsi, kabupaten sudah lengkap. Baik. Nah, tinggal perangkat kerasnya sekarang ini. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota supaya betul-betul ada kesamaan antara kemauan pengusaha usaha kecil menengah ini, usaha kecil menengah ini ada kesamaan sama dengan kemauan provinsi Jawa Timur. Ada 8.000 desa di Jawa Timur ini. Ini insya Allah 80% sudah ada BUMD-nya. Sudah ada ini. Tinggal kita memberikan mentransfer ilmu-ilmu saja, pemerintah instruksi kepada desa, kelurahan untuk meningkatkan UMKM. Tapi pemerintah harus hadir. Baik. Saya geser ke Pak Hartono. Monggo closing statement-nya Bapak. Iya. Program-program pelatihan dan sebagainya dari pemerintah itu sudah sering dilakukan. Tapi yang terpenting bukan masalah pelatihannya atau penyelenggaraan pelatihannya, tapi pasca pelatihan itu bagaimana? Bagaimana pemerintah mendampingi agar apa yang sudah dilatih tadi itu bisa direalisasikan dan membawa kemajuan untuk UMKM kita. Betul. Terima kasih. Saya geser ke Pak Mahdi, closing statement-nya. Monggo dipersilakan Bapak. Intervensi pemerintah terkait dengan mengakses permodalan terhadap UMKM perlu ditingkatkan karena kita tahu bahwa permodalan itu yang dibutuhkan oleh para UMKM. Dengan terjadinya COVID kemarin,
mereka penurunan ekonomi sehingga intervensi terkait dengan akses untuk permodalan perlu dibutuhkan. Oke, baik Pak Ketua, monggo closing statementnya Pak Adam, silakan. Pemerintah memang harus hadir Ya, sebagai pelindung bagi seluruh elemen masyarakat, ya, mulai dari pengusaha besar sampai dengan pengusaha sektor UMKM yang terkecil. baik. Nah, di sini fungsi pemerintah harus menjadi fungsi regulator yang mampu melindungi semuanya, khusus berkaitan dengan UMKM. Tentu kami sebagai pemerintah harus mampu memberikan langkah-langkah yang konkret, mulai dari pelatihan manajemen, pelatihan marketingnya, sampai dengan akses permodalannya, yang dimana kami pemerintah memiliki semua instrumen itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil, dan seluruh Bapak-Bapak wakil rakyat kita, khususnya di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan masukan tersendiri begitu ya, untuk bisa lebih mempercepat langkah kita untuk bisa menggerakkan pertumbuhan perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tentunya talkshow spesial kita yang dipersembahkan oleh DPN PTSP Provinsi Jawa Timur bersama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.